Hai morning, selamat pagi kalian semua. Saga Kariba, apa kabarnya kalian semua di minggu kali ini? So, welcome back to Miss Julian. Dan sorry, aku baru nongol lagi dikarenakan kesibukan yang padat dan salah satu hal dengan yang lainnya. Dan hari ini adalah jadwalnya explore, so aku akan sharing beberapa yang menurut aku sangat penting sih untuk kalian tahu. One day maybe teman kalian yang kena, atau kerabat kalian atau keluarga kalian yang kena, atau kalian diri kalian sendiri, ini bisa banget untuk be careful and protect yourself. Dan pagi ini I'm so sorry karena baru nongol, dan pas nongolnya sangat messy, nggak sangat sih tapi agak messy, I think so. Karena nggak makeup juga, hanya pakai lipstick doang. Nggak apa ya, yang penting bisa nemenin kalian untuk gosip pagi-pagi, tapi gosip ini bermanfaat. Well, hari ini aku akan membahas tentang soal scammer atau kenapa jadi soal scammer, dan juga soal cybercrime. Mungkin di antara kalian pernah dengar istilah ini. Kenapa aku tertarik membahas tentang hal ini, guys? Karena di era digital modern saat ini, walaupun udah sangat-sangat modern, tapi banyak juga pelaku-pelaku yang gak bertanggung jawab, apalagi banyak pengguna sosmed, terutama emak-emak nih ya, atau orang yang masih awam dengan yang namanya sosmed, social media. Dan kalau nggak hati-hati, memang benar-benar bakal terjebak atau bahkan jadi toxic sendiri. Karena berdasarkan dengan beberapa pengalaman juga, termasuk pengalaman pribadi aku, so aku akan membahas beberapa materi, yaitu tentang scammer love itu apa, dan juga cybercrime, pengalaman penipuan dari salah satu negara, dan juga pengalaman pribadi aku tentunya, dan pengalaman penipuan yang pemerasan lah, dari mulai video atau foto, dan juga tanda-tanda kalau mungkin yang lagi kalian deketin itu scammer, atau yang sedang deketin kalian itu scammer. Jadi kalian harus tahu tanda-tandanya. Dan terakhir, tips untuk terhindar dari scammer. Well, sebelum kita mulai, aku ajak kalian untuk jangan lupa subscribe. Bagaimana subscribe, like videonya juga, agar aku makin semangat untuk ketemu kalian di minggu selanjutnya. Dan juga jangan lupa share agar kerabat kalian, siapapun itu, teman-teman kalian, mungkin bisa protect self juga, dan juga bisa be careful untuk diri mereka sendiri. So, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai. Nah, kita mengenal dulu apa sih ini scammer love dan juga cyber. Scammer ini hampir, menurut aku ya, hampir ada kaitannya, hampir sama lah, berkaitan dengan scammer itu sendiri dan juga cyber. Kalau cyber, setahu aku, sama dengan kejahatan dari si pelaku, tapi otentik melalui digital. Kalau scammer hampir sama sih, cuma bedanya kalau cyber kan dia melalui kayak contoh kecilnya tuh hacker, pembajakan gitu. Tapi kalau di scammer, dia pendekatan dulu, terus kalau udah ada celah baru. Biasanya sih kebanyakan mereka ngambil celahnya tuh dengan mengiming-imingkan cinta atau sebuah hubungan. Aku mau sharing juga dengan beberapa pengalaman yang aku pernah baca juga, dan ini benar-benar true story. Ini tuh terjadi di salah satu negara, dan aku gak mau sebutin negaranya. Kenapa? Karena bukan terjadi sama di negara ini saja, tapi sebenarnya beberapa negara, bahkan di negara Indonesia pun juga pernah terjadi. Kalau kalian rajin-rajin search artikel tentang knowledge yang tentang masalah-masalah scammer love, pasti tahu yang masalah gituan, pasti ada dapat beritanya, dapat infonya maksud aku. Dan kebanyakan sih yang dapat korban tuh para bule hunter ya, pemburu bule yang suka pengen banget punya pasangan bule, punya hubungan sama bule, atau
ada juga yang kembali lagi yang saya tadi bilang dari Indonesia. Dan kalau yang terlepas dari tentang bule hunter ini, yang kalau kalian suka dengan hubungan bule-bule, kalian wajib hati-hati dengan ini, karena yang nggak mau emang masih terjadi sampai sekarang ini, walaupun sudah banyak ditemukan penipuannya, sampai ada beberapa negara yang memberikan atau memiliki hukumnya, undang-undangnya, tapi tetap aja masih banyak di antara kita yang kejadian seperti itu. Well, ceritakan dulu salah satu kisah yang berada di negara lain. Suatu hari, waktu itu kalau nggak salah tanggal 13 Mei, aku lupa tahunnya, salah satu perempuan Indonesia, dia memiliki hubungan spesial yang dia kenal di jejaring sosial yang terkenal. Terus dia tuh kontekan gitu, terus punya hubungan dekat pacaran yang bisa relationship LDR gitu sama cowok di negara berbeda, bule. One day di tanggal 13 Mei saat itu, kalau nggak salah tanggalnya, di tanggal itu cewek ini nekat, karena sesuai kesepakatan juga sebenarnya, cewek ini nekat ke negara cowok itu. Biasanya kan kalau negara-negara pasangan kita emang hanya untuk semacam kayak vacation, just meet up, atau ya cuma holiday gitu, tapi ternyata kesepakatan mereka enggak, memang dia datang di sana untuk menikah dengan cowok itu. So sampai di sana cowok ini nggak bawa dia ke kota aslinya, masih di negaranya, negara cowok itu, tapi dia bawa di kota lain, semacam kayak pusatnya gitulah, kan kalau Indonesia pusatnya Jakarta kan. Nah, dia bawanya ke Jakarta itu, for example, contohnya cowok ini nggak bawa ke kotanya, kota dia tempat tinggali. Dan setelah menikah, mereka juga tinggal di sana, seperti macam stay di apartemen lah, nyewa apartemen gitu. Baru beberapa hari, sayangnya cowok ini ninggalin dia, padahal udah nikah waktu itu kan. Nggak tahu deh kalau nikahnya beneran atau cuma dia akal-akalin, tapi intinya waktu itu mereka udah nikah. Dan keluarga cewek ini juga tahu kalau dia kesana juga untuk menikah dengan cowoknya. Tapi sayangnya dia waktu itu pergi sendiri tanpa ikut keluarganya sebagai saksi atau apalah. Cowoknya juga gitu. Lupa sih ya, nggak tahu deh kalau cowoknya bawa saksi atau enggak. Terus singkat aja, cowoknya itu pergi kabur dengan alasan adalah yang dia nggak suka dari ceweknya. Terus pokoknya dia cari-cari alasan, dia pergi ninggalin cewek itu sendirian di kota itu. Dan cowok itu ambil uang semua ceweknya dan juga termasuk handphone miliknya. Pokoknya semua perhiasannya lah, apanya lah, segala macam harta bendanya lah yang penting-penting cowok itu ambil, kabur ke kotanya dan ninggalin cewek itu sendirian di negara itu. Terus endingnya gimana ya? Endingnya si cewek itu nangis-nangis lah 3 hari di bandara sendirian, gak tahu pulang bagaimana karena uangnya benar-benar udah nggak ada, diambil sama cowok itu. Terus ya udah, dia terpaksa telepon keluarganya saat itu untuk ngirimin dia uang, dan setelah 3 hari baru dikirimkan sama keluarganya untuk pulang ke Indonesia gitu. Nah, kalau pengalaman aku sendiri sih di scammer love, sebenarnya ini bukan scammer love sih, tapi dia cuma perantara aja, sekadar untuk kenalan. Aku pernah kenal salah satu cowok, sebenarnya ini bukan tipeku, tapi dia waktu itu cukup friendly, pertama friendly banget, humble, baik. Terus aku kenal dia di Instagram guys, nggak pernah ketemu, nggak pernah video call juga, no. Terus si cowok ini ngajak kenalan, ngobrol, terus dia minta mau di WhatsApp. Ya udah, setelah dia yakinkan aku mau di WhatsApp. Terus dia ngobrol ngobrol panjang kali lebar, cerita tentang kehidupannya, dia kerja apa, dia ngakunya sebagai dokter spesialis, dokter beda spesialis, dan lain-lain. Pokoknya dia ceritain yang bagus-bagus lah,
treatment ceritanya. Aslinya zero, nol besar. Terus kan aku udah banyak tuh baca-baca artikel tentang scammer love, pernah juga nonton YouTube salah satu YouTuber tentang scammer gitu. Dan akhirnya ya sesuai ilmu yang aku dapatkan, pengetahuan yang aku dapatkan, akhirnya nyari tahu kan dia sebelumnya kirim beberapa fotonya. Terus emang sih code areanya itu lokasinya di kalau nggak salah ingat di Amsterdam kali ya. Yang +1 itu apa sih? Lupa. Kalian cari tahu sendiri aja ya. Aku lupa lokasinya, yang jelas code areanya itu awalnya +1. Terus sama sebenarnya yang dia pakai, yang dia kirimkan gambarnya itu sama code areanya dan lokasi sama. Terus aku search gambarnya, cari tahu apakah dia fake atau enggak. Dan ternyata guys, dia fake. Dia pakai foto yang cukup famous juga di Instagram, influencer juga. Terus dia juga kayak semacam model gitu kalau nggak salah aslinya, yang dia pakai fotonya orang. Terus dia juga ternyata emang benar-benar sebenarnya dokter spesialis bedah. Dia emang ternyata gitu. Dan pas aku DM foto yang bersangkutan itu, yang dia showing ke aku, dia tunjukkan ke aku, dia kirimkan ke aku, alhamdulillah orang yang pemilik foto itu konfirmasi ternyata itu bukan dia. Kenapa aku search? Karena ya aneh aja, masa cowok seganteng itu. Ya sebenarnya nggak semua sih, tapi kalian juga sebelum jauh mengenal orang tuh harus benar-benar tahu dulu family-nya lah, temen-temennya lah, at least pokoknya tentang dirinya harus, termasuk foto yang dia kirimkan itu siapa. Karena jangan sampai kalian udah kelewat baper terus dimainin, kan nggak lucu. Apalagi kalau sampai mereka minta uang segala atau apapun. Dan ya pemilik foto itu cuma bilang it's not me, so you stay be careful. Intinya gitu, itu bukan dia, dan dia minta aku tetap hati-hati. Dan ternyata sebelum itu memang cowok itu sempat semacam kayak dia pengen ngebodohin aku sih, katanya dia punya uang $1 miliar untuk dititipkan ke rekeningku, dan nanti dia yang akan ambil sendiri. Makanya aku cari tahu, dan ternyata benar bohong. Nah, ada lagi nih experience story-nya dari temanku. Aku nggak akan kasih tahu identitasnya, tapi kalian cukup ambil hikmah dari kisah ini aja ya. Ini benar-benar temanku real yang ceritain. One day dia ketemu dengan salah satu cowok di dating apps. Yap, karena memang cyber dan scammer itu bukan hanya dulu emang suka di dating apps, tapi sekarang udah banyak sih, dari mulai dia SMS random sampai dengan di sosmed, Facebook lah, Instagram, pokoknya banyak, pokoknya di sosmed gitu. Jadi kalian harus tetap hati-hati guys. Well, dia ketemu di dating apps, kenalan, terus cowok ini tuh dia nggak pernah ketemu, tapi dia berani nekat banget untuk long distance relationship dengan cowok ini. Mereka udah jalanin hubungan itu selama 1 tahun, hampir lebih ya 1 tahun. Terus ini temanku di negara lain ya, di negara maju gitu, terus ngakunya cowok ini juga negara maju gitu, cuma mereka berbeda negara. Jadi ceweknya ini bukan berasal dari Indonesia guys. Terus one day mereka tetap kok komunikasi tiap hari, hahaha, ketawa hari, kayak LDR semacam itulah, video call. Iya, mereka video call. Tapi begonya temanku itu, I'm so sorry if I say you're stupid babe. Tapi begonya dia itu ya, dia nggak pernah menaruh curiga sama cowoknya. Maksudku hal-hal aneh atau ganjal aja dia nggak pernah naruh curiga. Itu kenapa aku bilang nggak pernah naruh curiga, karena semacam hal kecil aja ya, mereka video call aja tuh mereka hanya paling lama tuh 1 menit 2 menitan udah
aja video callnya, 1 menitan 2 menitan mati, 1 menitan 2 menitan mati teleponnya. Nah terus dia kan suka cerita tuh, aku gini, terus rencana gini. Terus saya dan lihat tiba-tiba cowoknya ini tuh bilangnya, orang tua aku lagi sakit, aku benar-benar sangat-sangat butuh uang, bisa kamu beri aku uang, aku pinjam. Terus temanku ini ngasih dia dengan senang hatinya, karena dia pikir hubungannya juga sudah lama dan dia benar-benar sangat-sangat percaya cowok ini. Awalnya yang dia kirimkan waktu itu berapa juta rupiah ya? 20 juta. Dan ya cowok itu balikin hampir 3 kali, dia kirimkan uang dan selalu dibalikin. Tapi pas keempat kalinya cowoknya minta 100 juta, dia nggak dibalikin. Terus tiba-tiba cowoknya itu ngilang, nggak tahu kenapa, nggak bisa dikabarin lagi. Dan rencananya temanku ini mau datang ke tempatnya. Ternyata pas cek, aku bantu cek juga karena ada beberapa temanku yang stay di kotanya dia. Aku tanya dia, dan kalian tahu nggak rumah di sana yang dikasih alamatnya temanku cewek itu? Ternyata itu bukan rumahnya, tapi semacam kayak yayasan anti sosial. Kaget, benar-benar kaget temanku. Dan setelah 1 minggu dia coba untuk, padahal dia pinjam sih uang itu, uang kas dari kantornya dia pinjam. Terus belum selesai dia mikir gimana dapat solusinya untuk ngembaliin uang itu yang dia pinjam di kas kantornya, tiba-tiba cowok itu muncul kembali, hubungin dia dengan nomor yang berbeda. Tapi yang bedanya adalah waktu itu kan cewek ini mau video call, dia bilang dia ngotot pengen video call, ya udah dia dikasih, tapi dia nggak video call di nomor itu, dia dikasih semacam kayak messenger gitu, tapi bukan messenger dari Facebook atau apapun. Dia dikasih kayak link messenger, dia bilang video call gitu, video call aku di situ, panggil aku di situ. Terus saat mereka awalnya masih ngobrol baik-baik, terus dia juga minta maaf karena memang cowok ini tuh benar-benar seperti kayak manipulatif banget, pintar banget ngomongnya, sampai temanku ini yang awalnya tadi benar-benar sangat marah, kesal, terus jadi luluh lagi, apalagi ada kata-kata sweetnya kan, kasihan ceweknya. Terus setelah itu mereka video call seks. Sebenarnya bukan dinamakan video call seks sih, tapi memang cowok ini aja yang ngelakuin masturbasi lewat video call. Dan mukanya temanku ini masih terpampang di kamera, dia nggak hide. Karena memang mereka katanya rutin tiap bulan ngelakuin itu, video call seks sama-sama. Tapi bedanya waktu itu hanya temanku aja, karena keadaannya dia masih di kantor, jam istirahat. Dan ya cowok itu ngelakuin gitu. Terus setelah beberapa menit, bukan 2 menit 3 menitan seperti biasanya sih, tapi kayaknya hampir 5 menitan deh, 10 menitan. Habis gitu video callnya mati. Terus ada chat dari dia di nomor yang sebelumnya yang dia kirim. Terus dia bilang, kirimkan aku uang 200 juta rupiah, kalau enggak aku akan sebar semua foto-fotomu. Ya dia ternyata simpan yang foto, dia sempat screenshot gitu foto-foto waktu mereka VCS bareng-bareng. Terus dia juga sempat temanku ini punya foto yang agak nude, naughty. Terus pokoknya banyak deh foto-foto yang sebenarnya nggak seharusnya di publik itu. Semuanya dia dapetin data-datanya, termasuk data-data kantornya. Dan benar-benar temanku ini udah nggak bisa ngambil. Intinya endingnya tuh dia nggak bisa dapat apapun semuanya, karena nggak tahu kenapa ini cowok benar-benar ngasih akses keamanan untuk
data-data yang dia curinya tuh benar-benar sangat-sangat kuat, sampai temanku aja yang ambil IT profesional yang benar-benar jago banget nggak bisa bukanya. Dia sempat buka tapi berhasil diambil lagi sama tuh orang. Dan sebelum di share kan diancamnya, kalau kamu nggak kirimkan aku uang besoknya 200 juta, aku akan share semuanya di semua sosmedmu, bahkan di grup kerjaanmu, perusahaanmu. Dan ternyata benar. Tapi sebelum itu malamnya temanku tuh sempat jujur ke semuanya, kalau termasuk keluarganya, kalau dia kena tipu sama orang, bla bla, pokoknya semuanya dia ceritain. Dan dia bilang nggak usah terkejut, termasuk aku ya, dia bilangnya nggak usah terkejut kalau misal ada orang yang kirimkan kamu ini atau lihat gambarku yang ini, karena aku kena cyber dan juga scammer. Itu guys, kenapa aku bilangnya cyber sama scammer itu saling berkaitan sebenarnya, ya karena itu alasannya. Oke, itu dia tadi pengalaman pribadi aku, pengalaman dari temanku, dan juga pengalaman dari yang aku ambil dari internet. Aku riset dari internet, dan ternyata memang media sosial kalau kalian gak hati-hati emang beneran berbahaya guys. Apalagi jangan sampai percaya sama orang. Well, aku akan kasih tips gimana sih kenali orang yang memiliki tanda-tanda dia itu scammer atau cyber. Pertama, kalian itu jangan mudah percaya dulu, apalagi sampai ngirimin foto, apalagi fotonya yang sampai seksi, dia minta ini itu, jangan diturutin. Terus juga jangan mau yang namanya VCS guys, video call seks, karena biar bagaimanapun jejak digital itu walau kalian hapus tetap aja ada. Kedua, kalau dia udah mulai kasih foto, coba deh kalian search fotonya. Kalian bisa searchnya, cari apakah dia scammer atau enggak. Kalian bisa carinya di Google dengan search Google Image. Kalian bisa itu, kalau kalian misal nggak dapatkan hasilnya, ini bukan berarti kalau misal kalian nggak dapatkan artinya dia benar-benar true ya, bukan real. Tapi emang ada beberapa Google itu nggak tampilin fotonya kalau misalnya nggak famous tuh orang. Aku kasih linknya di sini ya, atau di description box. Kalian bisa cek linknya gimana caranya untuk tahu apakah foto yang dia kirimkan untuk kamu itu scammer atau bukan. Kalian juga bisa lihat di reserve image gitu. Dan yang ketiga, coba kalian video call. Kalau kalian ya hanya 2 menitan atau 3 menitan, mungkin aja dia ngasih video yang dari film, karena bisa jadi, apalagi dia kan rata-rata kan yang seperti itu dia jago banget IT-nya. Terus juga kalau masih lama video callnya, coba deh kalian minta sesuatu, mungkin coba dong aku mau lihat kamu pakai topi. Kalau misalkan dia tiba-tiba matikan teleponnya terus dia kembali lagi dengan pakai topi, jangan percaya, kamu harus tetap curiga sama dia, oke? Terus kalau nggak topi, coba deh kalian minta pegang hidung kek atau apa kek, secara jangan tunggu sampai beberapa waktu ya, harus langsung aja gitu. Kali aja kan dia cari dulu filenya kan. Dan ketiga, jangan berani-berani klik link kalau kalian nggak percaya situs itu, apalagi kalian nggak pernah lihat, nggak pernah visit, berkunjung ke, nggak pernah buka situs itu. Jangan ya, link-link yang seperti itu sebenarnya berbahaya, karena sekali aja kalian klik itu bisa benar-benar ngambil semua data-data di handphone kalian, semuanya termasuk kontak kalian. Jangan sampai dia ambilnya data-data kontak kalian terus dia share ke semuanya. Terus yang terakhir, apapun itu kalau kalian belum ketemu, sebenarnya ada juga beberapa artikel yang aku baca, beberapa kasus yang aku baca yang waktu aku riset, sebenarnya ada juga yang masih kena scammer love saat mereka sudah ketemu sebenarnya. Makanya kalian tetap aja gitu harus hati-hati kalau kalian belum kenal keluarganya atau siapapun itu yang dekat dengan dia, oke? Terus yang terakhir nih, tipsnya gimana sih menghindar dari scammer? Ya seperti itu tadi. Pertama, jangan mudah percaya.
apalagi kirim-kirim yang sebenarnya khusus untuk personality kalian. Sebenarnya nggak sah-sah amat sih kalau kalian mau foto nude atau apa untuk diri kalian sendiri, untuk di save sendiri, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kena sama orang, di share ke orang lain atau apapun, itu bahaya. Terus yang kedua, jangan video call. Kembali lagi, jangan video call seks, bahaya. Apalagi kirim-kirim foto itu jangan ya. Terus yang ketiga, lebih bagusnya kalau kalian long distance relationship, terus hubungan kalian udah capai 1 bulan, terus 1 bulan ke atas lah, terus dia masih belum kenalin kamu ke teman-teman dekatnya lah, atau ke kerabatnya lah, ke keluarganya paling intinya. Apalagi udah ada kesepakatan mau nikah kan, ada baiknya kamu bicara dulu sama keluarganya, ngobrol sama keluarganya. Meskipun misalnya kamu nggak tahu bahasa di negaranya, terus kebetulan orang tuanya nggak tahu bahasa Inggris, ya tetap kamu harus ngobrol, at least senyum-senyum doang, say hi gitu di depan kamera, ya gitu aja. Pokoknya harus deh, kalau perlu kamu harus masuk di grup keluarganya. Wah ini sih posesif, jangan ya. Tapi aku sih rata-rata kalau long distance relationship selalu dimasukin di grup keluarganya, atau at least video call atau dapat nomor dari keluarganya gitu. Terus yang ketiga, kalaupun kalian meetupnya, lebih baiknya kalian bawa seseorang, jangan sendiri. Atau kalaupun memang kalian harus sendiri, ada bagusnya kalian tetap mengawali keluarga. Terus sebelum kalian pergi, kalian harus kenal dulu orang tuanya. Jangan coba-coba ketemu sama seseorang yang kalian nggak pernah ketemu, apalagi tuh kalian bilangnya percaya sama dia, tapi sedikit pun kamu nggak kenal orang-orang di sekitarnya, kayak keluarganya atau apa. Itu penting banget, jadi jangan sampai ya. Pokoknya itu dulu guys, kayaknya kepanjangan banget, tapi semoga memberikan manfaat untuk kalian semua dan terhindar. Apalagi ini penting banget untuk di-share ke teman kalian, ke kerabat kalian, ke keluarga kalian. Jangan sampai scammer ini terkena atau terjebak dengan orang di sekitar kalian. Dan satu lagi aku ingatkan, aku tekankan di sini, ini bukan hanya untuk bule hunter atau cewek-cewek yang sangat-sangat gila dengan bule, yang pemburu bule. No, ini nggak berlaku hanya bule, tapi berlaku untuk semua orang guys. Karena kasusnya itu yang aku baca sesuai riset aku, bukan hanya di negara lain, tapi di negara Indonesia pun ada. Bahkan ada yang tertangkap, tapi masih banyak yang seperti itu. Bahkan aku pernah join komunitas anti scammer love Indonesia, tapi aku udah lupa nama Instagramnya apa. Pokoknya kalian tetap hati-hati, dan ya sebisa mungkin kalian kalau belum ketemu atau kalian nggak kenal secara dekat dengan keluarganya, jangan percaya amat lah gitu. Apalagi sampai menjanjikan yang namanya pernikahan, karena sekarang cowok-cowok tuh tahu kalau cewek atau siapapun itu, bukan hanya cewek ya, cowok juga biasanya kena. Siapapun itu kalau udah dijanjiin namanya pernikahan, itu pasti luluh. Dan kalian harus tahu itu enggak selamanya kalau mereka ngejanjiin pernikahan itu benar-benar mereka serius, no. Jadi hati-hati ya, hati-hati banget. Oke, aku tutup dulu obrolan kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya nggak tahu dan juga. Oke, jangan lupa subscribe channelku agar aku makin semangat untuk kalian ketemu di minggu-minggu selanjutnya, di hari-hari selanjutnya, di video-video selanjutnya. Please support aku agar aku mendapat 1000 subscriber sebelum tahun depan. Dan juga jangan lupa share agar bukan hanya kalian yang bisa hati-hati dan protect yourself, tapi buat teman-teman kalian juga, keluarga kalian juga, semuanya ya. Well, like juga agar menjadi vitamin semangat untuk aku. And I'm so sorry if I messy, but I think it's make sure ya, semoga ini menjadi pengetahuan baru lah untuk kalian, untuk bisa lebih berhati-hati. See you, bye bye.